Selamat pagi anak-anak ibu, salam sehat buat kita dan salam olahraga. Anak-anak ibu, pada pertemuan PJOK yang ke-7 ini, alangkah indahnya jikalau pembelajaran pagi hari ini kita awali dengan bersyukur kepada Tuhan dengan berdoa. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa yang baik, terima kasih buat berkat Tuhan dalam hidup kami. Pada saat ini Tuhan, Engkau berikan kami kesehatan dan kesempatan sehingga kami dapat melaksanakan aktivitas kami seperti biasa. Sebentar kami akan memulai pengajaran kami. Biar kiranya Tuhan yang memberkati pembelajaran ini sehingga boleh berkenan di hadapan-Mu dan boleh bermanfaat bagi peserta didik kami. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa. Amin. Nah, anak ibu, jangan lupa berikan tanda like ya dan komen untuk mengisi absen hadirnya. Nah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari materi tentang lempar turbo. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, siswa mengetahui pengertian lempar turbo. Yang kedua, siswa mengetahui teknik dasar lempar turbo. Ya. Nah, kita lihat dulu pengertian lempar turbo. Lempar turbo adalah olahraga atletik lempar lembing bagi anak SD, ya. Lempar turbo merupakan dasar dari lempar lembing. Nah, lempar lembing terdiri atas dua suku kata, yaitu lempar dan lembing, ya. Lempar berarti usaha untuk membuang jauh-jauh, sedangkan lembing berarti tongkat yang berujung runcing yang dibuang jauh-jauh. Ya, kita lanjut, pahami anak ya. Kita lanjut. Lempar turbo adalah salah satu nomor yang terdapat dalam cabang olahraga atletik yang menggunakan alat bulat agak panjang yang menyerupai tombak yang memiliki sayap pada sisinya yang terletak pada ujung belakang dan dilakukan dengan cara melempar sejauh-jauhnya. Itu dia lempar turbo anak ya. Next, kita lanjut, paham ya anak ya. Nah, sedangkan lempar lembing adalah salah satu nomor yang terdapat dalam cabang olahraga atletik yang menggunakan alat bulat panjang yang berbentuk tombak dengan cara melempar sejauh-jauhnya. Jadi udah mengerti anak ya apa perbedaan lempar lembing dengan lempar turbo. Ya. Nah, untuk induk organisasi lempar turbo yaitu sebagai berikut ya. Yang pertama untuk induk organisasi nasional atau kalau dikatakan nasional berarti ada di Indonesia ya. Itu disebut PASI atau Persatuan Atletik Seluruh Indonesia. Sedangkan untuk di dunia atau internasional itu disebut IAAF atau International Amateur Athletic Federation. Ya. Itu dia induk organisasinya. Kemudian kita lihat gerak dasar lempar turbo ada 3. Yang pertama ada awalan, yang kedua lemparan, yang ketiga gerakan ikutan. Lanjut enak ya. Next. Kemudian yang pertama awalan merupakan kombinasi jalan dan lari. Enak ya. Nah, gerak dasar bawah awalan. Yang pertama, turbo dipegang horizontal atau mendatar di atas bahu. Bagian atas turbo dinaikkan ke atas bahu, kemudian lengan tenang pada saat membawa turbo, kemudian lari percepatan rileks dan berirama 6-12 langkah. Tingkatkan lari dari 5 langkah berirama ya. Nah, biasanya awalan ini larinya itu dimulai dengan jarak 5 meter ya. Kita next. Kemudian yang kedua lemparan ya. Lemparan dimulai saat setelah kaki belakang menyentuh tanah mengikuti gerakan langkah menyilang. Kemudian berat badan diletakkan di atas kaki belakang yang dibengkokkan dengan punggung didorong ke belakang. Nah, tangan memegang turbo tetap direntangkan ya ke belakang dan dengan lurus.
Begitu kaki belakang mengarah ke gerak pinggul dan dada ke depan, maka kaki kiri ditarik secara secepat mungkin dan ditempatkan lurus ke arah lemparan. Nah, itu lakukan lemparan. Kemudian lemparan ya merupakan kombinasi dari lari dan lempar. Nah, ini gini. Posisi tangan saat melempar, siku sejajar dengan bahu ya. Kemudian bahu menghadap ke depan membentuk sudut 45 derajat. Kita lanjut ya, paham ya? Kemudian yang ketiga, gerak ikutan. Gerak yaitu gerak kembali ke posisi semula dilakukan setelah turbo dilepas dan dilepas tangan. Gerakan ini tidak boleh diabaikan sebelum turbo dilepaskan dari tangan. Gerakan ini terjadi atas gerakan kaki kanan ke depan dan mengambil langkah kaki untuk menjaga terletak lurus. Berat badan pada kondisi ini langsung dipindahkan ke kaki kanan yang ditekuk untuk mengurangi momentum ke depan. Ya. Gerakannya ya. Bagaimana cara melemparnya? Bagaimana awalannya? Ya, lakukannya. Inilah cara melakukan gerak diri. Lanjut. Nah, adapun hal yang harus diperhatikan dalam berlatih lempar turbo antara lain. Yang pertama, lakukan latihan lempar turbo di tanah ya yang lapang. Kemudian daerah lemparan harus dikosongkan atau tidak ada orang karena membahayakan ya. Kemudian lakukan latihan lempar turbo dengan disiplin, percaya diri dan kerja keras. Nah, alat lempar turbo perhatikan ya, alat lempar turbo itu disebut roket atau rudal ya. Nah, bahan alat lempar turbo ini ya terbuat dari bahan pipa paralon, ukurannya 3,2 cm. Nah, ujung dan pegangan dari karet. Ekor atau sirip, ini ekor atau siripnya ya, ini pegangannya ya. Ini pegangan, ini ujung ya. Kemudian ekor atau sirip dari plastik murni ya. Kemudian ukuran panjang keseluruhan itu 45 cm ya, dari sirip kemarin ya. Kemudian memiliki berat lebih kurang 200 gram. Kemudian warnanya ya ada 3 ya nak ya. Yang pertama hitam, kuning, merah ya. Kemudian hitam, kuning, biru ya. Kemudian hitam, kuning, hijau ya. Itu alat lempar turbonya ya. Kemudian untuk tugas ya, paham ya nak sampai situ ya. Ada 5. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan lempar turbo? Yang kedua, tuliskan 3 teknik dasar lempar turbo. Ketiga, tuliskan hal yang harus diperhatikan dalam berlatih lempar turbo. Yang keempat, tuliskan bahan, ukuran, dan berat roket turbo. Yang kelima, tuliskan induk organisasi dari lempar turbo. Nah, demikian pertemuan kita pada pagi hari ini. Ibu berharap anak-anak ibu tetap semangat belajar, selesaikan semua tugasnya ya. Yang belum lengkap dilengkapi. Nah, yang sama sekali belum pernah mengumpulkan tugas ya, agar segera dikumpulkan karena kita akan segera menghadapi ujian tema 2 atau ujian bulanan kedua ya nak ya. Nah, oleh sebab itu ulangi pembelajarannya di rumah nah ya. Ibu sangat berharap anak-anak ibu tetap rajin mengantarkan tugasnya ya. Demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam sehat. Terima kasih. Salam, sampai bertemu pada pertemuan atau pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.